Timnas Indonesia U19 berhadapan dengan Malaysia U19 dalam pertandingan babak semifinal Piala AFF U19. Timnas Indonesia U19 dan Malaysia U19 menerapkan pressing tinggi, alhasil jual beli serangan pun terjadi. Hingga pada akhirnya Timnas Indonesia U19 lah yang berhasil mencetak kemenangan usai gol tunggal dicetak Buffon di menit-menit akhir babak kedua. Seperti inilah komentar supporter untuk hasil pertandingan Timnas Indonesia U19 melawan Malaysia U19. Okey, sebentar guys. Sebenarnya pada minit awal saya lihat perlawanan itu antara Malaysia dan Indonesia ini memang serangan balas-membalas ya. Dan kita lihat di situ energi Malaysia dan energi Indonesia ini memang sangat luar biasa. Dan pada babak pertama itu saya lihat Malaysia mengawal banyak bola ya. Tetapi apabila selepas babak kedua dan kita lihat pada minit yang ke-60 ya, saya perhatikan di situ kita lihat semakin banyak tim Malaysia melakukan kesilapan, hantaran yang silap. Lepas itu timnas Malaysia banyak membuat hantaran bola tinggi ataupun long ball ya. Ini bagi saya memang satu kesilapan yang benar-benar bagi saya memang nampak di situ Malaysia melakukan kesilapan yang besar lah apabila Malaysia pada minit ke-60 Malaysia selalu main long ball ya, maksudnya bola panjang lah. Dan kita lihat Indonesia peran mereka memain dengan secara counter attack ataupun serangan balas dengan yang pantas ya. Dan disitulah terjadinya pada minit ke-70 Buffon menjadikan gol untuk Indonesia sehinggakan minit yang terakhir pada minit 90. Tapi bagi saya perlawanan malam ini memang layak untuk Indonesia menang kerana perlawanan pada malam tadi ataupun malam ini kita lihat memang Indonesia banyak mengawal bola selepas minit ke-60. Itu daripada pemerhatian saya guys. Jadi kita lanjut ya. Apa yang dikomentar oleh orang Malaysia melihat kekalahan tim Malaysia ya. Jadi apapun guys, kita sama-sama lihat. Indra Syafri, AFF jangan diragukan. Kualitas crossingnya Welber luar biasa. Rizky Afrizal masuk permainan berubah. Serangan bertubi-tubi akhirnya tembus gawang juga. Berjuang sampai titik darah penghabisan. Akhirnya gol setelah beberapa kali ada kesempatan. Arhan Kakak keluar, langsung berdampak. Babak pertama tiap megang bola pemain bingung, pelatih bingung, penonton juga bingung. Sekarang kiper Malaysia ikut bingung muter-muter dan gol juga. Taktik gak jelas, ngepres lawan tapi tengah kosong. Pemain nggak bisa scanning, hilang bola terus. Nomor 8 kalau nggak bisa ngegolin ya jangan bikin kebobolan. Ya. Capek-capek latihan lama di luar hasilnya cuman gini. Kemarin emang lawannya saja enteng. Indonesia di babak pertama definisi menyulitkan diri sendiri. Benar. TC Jakarta, TC Qatar di Akademi Aspir, TC di Italia tampil di Toulon Cup. Okey, yang dikatakan oleh Rahman Yusof ini memang benar. Indonesia di babak pertama definisi menyulitkan diri sendiri ya. Dan pada babak pertama itu memang kita lihat Malaysia banyak membuat serangan, banyak membuat hantaran-hantaran pendek dan cara permainan Malaysia ketika itu pada babak pertama itu memang sangat jelas saya lihat memang sangat laju dan berkualitas. Tetapi apabila masuk babak kedua pada minit ke-60 hancur. Cara permainan Malaysia hancur. Memang saya kata hancur. Dan mulalah Malaysia untuk bermain long ball, bermain bola tinggi, bermain bola atas. Cara permainan ini memang kita tidak gemari ya untuk long ball ini ya. Memang saya tidak gemari. Kerana pada minit pertama kita lihat pada babak pertama itu pemain secara tiki-taka hantaran pendek itu memang sudah bagus bagi saya. Tetapi kenapa Malaysia tiba-tiba pada minit ke-60 itu mereka sudah mula untuk tidak dapat untuk mengawal bola, hantaran yang salah, dan kita lihat Indonesia yang banyak mengawal bola dan banyak melakukan shot on target dan banyak membuat percubaan dan akhirnya itulah yang terjadi dan Buffon mendapat jaringan pada minit ke-70 untuk Indonesia. Jadi apapun saya ucapkan selamat buat Indonesia. Cara permainan Indonesia memang sangat baik. Itu yang saya bisa katakan. Hasilnya long ball, masih salah passing, mana gol dari skema bola mati semua pula. Malaysia istirahat cuma sehari loh. Masa pemain Indonesia yang ngos-ngosan, malah pressing juga kacau. Indra Syafri out, Timnas sama Indra Syafri balik ke setelan pabrik. Bermain long ball ditambah gocek-gocek. Kalau bermain kayak gini, tidak akan bisa tembus Asia, paling mentok di AFF ini doang. Inikah pelatih terbaik Indonesia yang katanya sudah juara AFF sama SEA Games? Kakak hilang bola terus, heran. Di babak pertama dari segi unit tim harus diakui Malaysia unggul.
Nggak jelas, ngepresnya tanggung banget, tengah selalu kosong. Kenapa ya kalau lihat timnas U19 beda banget dengan timnas U16 Kucnova sama U23 dan senior? Timnas U19 ini nggak diajarin yang namanya transisi kah? Main ke sayap, mentok passing ke tengah terus gak jelas. Main ke sayap, crossing gak jelas. Gitu-gitu aja terus. Kenapa selalu dibawa ke sisi lapangan, gak ada yang berani nusuk dari tengah? Nah kan, ketemu lawan sesungguhnya malah kesulitan begini. Permainan dikendalikan Malaysia, gimana mau bisa bikin gol? Pola main gampang dibaca lawan. TC sana-sini passing masih salah, kontrol bola juga masih gak bener. Pelatih Malaysia dari Spanyol terlihat jelas passing-passingnya enak ala Spanyol. Gak seperti Indonesia muter-muter, bola kerebut lawan. Strikernya tarik satu, jujur main double pivot berat. Mereka Malaysia taktiknya bener buat counter attack taktik 352, yakni 4-2-4. Sisi tengah kita yang seharusnya punya pemain lebih, tapi malah stagnan. Si nomor 7 emosi duluan mainnya, gara-gara dulu dibantai waktu U16. Inilah perannya pemain yang bisa mainin tempo. Bukan satu lajur semua pengen nyerang terus. Malaysia mainnya pinter dan tenang, mengendalikan kompak defense, langsung counter attack. Long ball dan serangan dari sayap taktik lama. Main di kandang padahal passing buka ruang, positioning diajarin Malaysia malah. Okey, kalau kita lihat pada komentar ini, banyak iaitu fan-fan daripada Indonesia ni mereka banyak memberi solusi ya. Dan walaupun Indonesia menang malam ini dengan Malaysia 1-0, tetapi banyak yang masih menghujat, masih tidak suka dengan taktik Pak Indra Sajafri ini. Tetapi bagi saya Pak Indra Sajafri ini taktiknya seperti yang saya pernah katakan sebelum ini reaction saya, Pak Indra Sajafri ini suka menyimpan taktiknya dulu. Benar, saya memang perhatikan Pak Indra ini. Pak Indra Sajafri ini dia akan menyimpan taktiknya. Dia tidak akan mengeluarkan taktiknya itu pada awal-awal perlawanan. Ini saya perhatikan daripada dia melawan Thailand ketika SEA Games dulu di final, sehingga kan di saat-saat ini pun Pak Indra Sajafri masih menggunakan cara itu. Dan pada babak kedua dan jelas kita lihat Indonesia terus mengawal perlawanan. Dan itulah yang saya katakan, Pak Indra Sajafri ini memang saya katakan dia pandai menyimpan taktiknya, dia tidak akan bocorkan taktiknya dan tidak akan keluarkan taktiknya pada minit-minit awal. Dan pada minit-minit akhir, pada minit ke-60 itu, pada minit ke-70 itu, baru Indonesia akan keluarkan taktik-taktik yang sebenarnya. Dan begitu juga nanti dengan Thailand. Kita lihat, memang sama. Begitulah taktik Pak Indra Sajafri. Dan itulah yang akan terjadi nanti. Saya yakin pada final nanti bertemu dengan Thailand pada 29 Juli ini. Taktik Pak Sajafri ini saya yakin memang akan begitu. Dia akan menyimpan dulu pada minit awal, babak pertama, dan pada minit yang untuk babak kedua dia akan mengeluarkan taktik-taktiknya yang sebenar. Yakin. Teman-teman tengoklah nanti, lihat nanti ya. Kebalik ini taktiknya. Malaysia seperti Indonesia senior, Indonesia seperti Malaysia senior. So okay guys, seperti yang kita reactionkan tadi, dan pertama sekali saya mahu ucapkan selamat buat timnas Indonesia yang telah berjaya lolos ke final dan akan bertemu dengan Thailand di final nanti. Walaupun begitu guys, saya juga tetap ucap selamat pada pasukan Malaysia. Walaupun kalian gagal ke final, tetapi semangat juang anak muda tim Malaysia saya tetap salut dan puji kerana selamat sampai sejauh ini dan bertembung di semifinal bertemu dengan Indonesia. Kalau saya lihat pada awal perlawanan, cara permainan Malaysia sangat baik sekali dan Malaysia banyak mengawal bola sehingga kan habis babak pertama, tetapi ini tetapi guys, sangat mengejutkan apabila babak kedua dan minit ke-60 timnas Indonesia kita lihat yang bertukar mengawal bola dan banyak membuat percubaan-percubaan yang berbahaya di gawang Malaysia sehingga kan Indonesia berjaya membolosi gawang Malaysia juga akhirnya dengan satu gol pada minit yang ke-70 yang dijaringkan oleh Buffon. Dengan satu gol yang Indonesia perolehi itu guys, kita lihat mutlak Indonesia membimbing perlawanan hingga ke minit akhir ke 90 menit dan sah Indonesia akan ke final bertemu Thailand pada 29 Juli ini jam 19.30 waktu Indonesia Barat, dan Malaysia akan bertemu dengan Australia pada tanggal yang sama juga guys, 27 Juli juga untuk merebut tempat yang ketiga, dan perlawanan akan dimainkan pada iaitu 15.00 waktu Indonesia Barat. Walau bagaimanapun guys, saya sebagai rakyat Malaysia ucapkan selamat lagi sekali buat timnas Indonesia kerana mampu mengalahkan Malaysia. Bagi saya juga guys, perlawanan malam ini sememangnya sangat-sangat seru sekali dan menit pertama sampai menit akhir perlawanan langsung tidak membosankan ya, kerana kita lihat Indonesia dan Malaysia sentiasa berbalas serangan antara satu sama lain, dan apa yang kita harapkan guys, semoga iaitu
di final nanti, iaitu saya sebagai pendukung timnas Indonesia juga mengharapkan Indonesia bisa menang dan mengalahkan Thailand dan pada tahun 2024 ini untuk Piala AFF U19 dan Indonesia menjadi juaranya. Dan sama-sama kita berdoa ya. Lagi satu, saya mahu pesan pada teman-teman yang udah menonton action saya ini, minta tolong teman-teman jangan memberi komentar yang jelek dan menghina antara satu dengan yang lain, kerana ini hanya olahraga saja. Setiap perlawanan olahraga pasti ada kalah dan ada yang menang. Itu lumrahnya guys. Bagi Indonesia, saya ucapkan selamat kerana berjaya ke final. Bagi tim Malaysia, saya mohon Malaysia mampu untuk kalahkan Australia dan merebut tempat ketiga. Kalian masih muda lagi, perjalanan kalian masih jauh dan insya-Allah suatu hari kelak kalian akan mengharumkan nama Malaysia juga satu hari nanti, insya-Allah ya. Jadi guys, bagaimana pandangan teman-teman tentang perlawanan antara iaitu Indonesia dengan Malaysia, dan Malaysia dikalahkan oleh Indonesia dengan 1-0? Teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun, saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu sehingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap semuanya datang daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.